Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Sogi Safila dengan NIM 240 91417138 dari Prodi D4 Teknik Sipil Trawas 2024 J. Pada proposal kali ini, saya mengangkat topik tentang K3, yaitu menggunakan judul tentang K3 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD pada pekerja konstruksi. Proposal ini berada pada bidang manajemen konstruksi, khususnya K3 konstruksi. Fokus penelitian saya adalah perilaku pekerja dalam penggunaan APD sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Kenapa saya memilih masalah ini? Saya memilih masalah ini karena industri konstruksi merupakan salah satu sektor pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Pada proyek konstruksi tersebut terdapat berbagai sumber bahaya, seperti pekerjaan di ketinggian, aktivitas alat berat, material yang dapat jatuh, dan kondisi alam yang tidak menentu. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka para pekerja diwajibkan menggunakan APD. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan para pekerja yang nakal yang tidak menggunakan APD secara konsisten. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD, khususnya faktor yang berasal dari dalam diri pekerja, yaitu kesadaran diri tentang pentingnya K3. Di awal masalah tersebut, bukti awal yang mendukung masalah ini adalah masih adanya perilaku tidak aman yang sering ditemukan di lapangan. Contohnya, pekerja yang melepas helm keselamatan saat dirasa pekerjaannya adalah pekerjaan ringan, atau para pekerja yang tidak mengunci tali helmnya, serta penggunaan rompi keselamatan yang tidak sesuai standar. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan APD belum menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar, melainkan dilakukan ketika melainkan melainkan sering dilakukan hanya ketika ada pengawasan dari petugas K3 itu. Kemudian lanjut ke kesenjangan apa yang ingin saya jawab. Kesenjangan yang ingin saya jawab adalah adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Secara teori, perusahaan telah menyediakan APD yang lengkap dan melakukan pengawasan keselamatan kerja. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan para pekerja nakal yang tidak patuh menggunakan APD. Artinya, penyediaan APD dan pengawasan saja belum tentu cukup untuk membentuk perilaku keselamatan yang konsisten. Karena itu, saya ingin mengetahui apakah kesadaran ketiga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan penggunaan APD. Mengapa masalah ini sangat penting? Masalah ini sangat penting dalam bidang teknik sipil khususnya, karena keselamatan kerja merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan proyek konstruksi. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, peningkatan biaya proyek, penurunan produktivitas, dan bahkan kehilangan nyawa pekerja. Jika kepatuhan penggunaan APD dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran K3,
maka resiko kecelakaan kerja dapat berkurang. Kemudian lanjut ke apa rumusan masalah dan tujuan saya. Untuk rumusan masalah pertama, saya adalah bagaimana tingkat kesadaran K3 para pekerja konstruksi. Tujuan yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran K3 pekerja konstruksi. Kemudian pada rumusan masalah kedua adalah bagaimana tingkat kepatuhan penggunaan APD pada para pekerja konstruksi. Tujuannya jelas, adalah untuk mengetahui kondisi kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD. Untuk rumusan yang terakhir adalah apakah terdapat pengaruh kesadaran K3 terhadap kepatuhan penggunaan APD. Dengan tujuan yang sesuai adalah untuk menguji pengaruh antara kedua variabel tersebut. Tes penelitian ini hanya dilakukan pada pekerja konstruksi bagian lapangan, karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan risiko pekerjaan konstruksi. Saya membatasi penelitian pada variabel kesadaran K3 dan kepatuhan penggunaan APD karena kedua variabel tersebut merupakan fokus utama yang ingin saya analisis. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi proyek, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada lokasi tersebut. Saya tidak meneliti angka kecelakaan kerja secara langsung, karena penelitian ini lebih berfokus pada perilaku keselamatan pekerja melalui penggunaan APD. Teori yang saya gunakan adalah konsep kesadaran K3 yang terdiri dari pengetahuan K3, sikap terhadap risiko, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja. Selain itu, saya menambahkan teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat dan pemahaman yang dimilikinya. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan memiliki hubungan dengan perilaku penggunaan APD. Dari kajian tersebut, saya menyusun kerangka berpikir bahwa semakin tinggi kesadaran K3, maka semakin tinggi pula kepatuhan penggunaan APD. Mengapa saya memilih metode ini? Saya menggunakan metode quantitative survey karena tujuan penelitian saya adalah mengukur hubungan antar dua variabel secara statistik. Populasi penelitian adalah seluruh para pekerja lapangan yang berjumlah 60 orang. Teknik samplingnya yang digunakan adalah simple random sampling, agar setiap pekerja memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Kemudian variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran K3, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan penggunaan APD. Metode survei saya anggap tepat karena mampu menggambarkan kondisi responden dan menguji hubungan antar variabel. Kemudian untuk menjawab apa kekuatan dan kelemahan proposal saya, menurut saya bagian proposal yang paling kuat adalah latar belakang, karena didasari pada fenomena yang nyata dan relevan di lapangan. Kemudian untuk bagian yang lemah adalah penentuan jumlah sampel dan penjelasan teknik analisis data yang masih perlu diperjelas lagi. Untuk perbaikan yang saya akan lakukan adalah menghitung jumlah sampel secara lebih rinci dan memperjelas metode analisis statistik yang saya gunakan. Setelah membedah proposal ini, saya memahami bahwa setiap bagian proposal harus memiliki keterkaitan yang jelas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode,
hingga analisis data. Mungkin cukup di sini untuk penjelasan dari draft proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bagaimana cara saya mengumpulkan dan menganalisis data? Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dan observasi lapangan. Kuesioner saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi kepatuhan pekerja secara langsung, sehingga dapat mendukung hasil kuesioner. Sebelum digunakan, instrumen perlu diuji validitas dan reliabilitasnya, agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil self-explaining yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa proposal ini memiliki dasar permasalahan yang jelas, berasal dari fenomena nyata di lapangan, serta memiliki tujuan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan bidang K3 konstruksi. Selain itu, hubungan antara rumusan masalah, tujuan, variabel, dan metode penelitian sudah saling mendukung, sehingga proposal ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Namun, masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan lagi, terutama pada penentuan jumlah sampel dan rincian teknik analisis data. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.